Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak masih semangat? Harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 3, subtema 1 dengan materi benda di sekitar kita. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang aneka benda di sekitarku. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan sifat, kelebihan, dan kekurangan bahan penyusun benda. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan beberapa contoh benda berdasarkan bahan penyusunnya. Oke anak-anak, mari kita amati di sekeliling kita. Ada benda yang terbuat dari apa saja ya? Betul sekali, ada benda-benda yang terbuat dari kayu, ada benda-benda yang terbuat dari plastik, ada benda-benda yang terbuat dari kaca, ada benda-benda yang terbuat dari kertas, ada benda-benda yang terbuat dari karet, dan ada benda-benda yang terbuat dari logam. Benda-benda yang ada di sekeliling kita memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Bahan penyusun tersebut memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda-beda juga. Oke, anak-anak, Pak Indra akan menjelaskannya satu per satu ya. Bahan penyusun benda yang pertama adalah kayu. Sifat dari kayu. Yang pertama, keras dan kuat. Yang kedua, isolator atau penghantar panas yang buruk. Yang ketiga, kayu itu tidak tahan dengan air. Yang keempat, kayu itu mudah dibentuk. Yang kelima, kayu itu mudah terbakar. Kelebihan dari kayu. Yang pertama itu mudah sekali dibentuk. Yang kedua, jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan sampai ratusan tahun. Kekurangan dari kayu. Yang pertama, mudah terbakar. Yang kedua, jenis kayu tertentu mudah terserang rayap atau serangga. Yang ketiga, kayu mudah lapuk jika ditempatkan di tempat yang basah. Oke anak-anak ya. Ini adalah contoh dari kayu. Ada kursi, ada meja, ada pintu, ada pensil, dan lain-lain. Oke.
kayu merupakan bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Perubahan dari batang kayu menjadi sebuah benda itu melalui proses yang panjang sekali. Proses pembuatan benda dari kayu adalah: yang pertama, batang pohon ditebang. Yang kedua, batang pohon yang ditebang disebut gelondongan atau log. Yang ketiga, gelondongan atau log dikirim ke pusat penggergajian atau pabrik menggunakan truk melalui darat atau menggunakan kapal melalui sungai. Yang keempat, di pusat penggergajian, log dipotong-potong sesuai keperluan. Yang kelima, kayu dikeringkan untuk menghindari jamur dan serangga. Yang keenam, kayu dijemur sekitar 2-4 minggu. Yang ketujuh, kayu pun siap diolah sesuai keperluan menjadi benda tertentu, seperti lemari, kursi, dan lain-lain. Nah, itu prosesnya ya, dari pohon menjadi sebuah benda. Bahan penyusun selanjutnya adalah plastik. Sifat dari plastik adalah: yang pertama, tidak mudah menyerap air. Yang kedua, plastik itu ringan, tidak mudah pecah. Yang ketiga, plastik itu mudah dibentuk. Yang keempat, beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang dan lentur. Yang kelima, isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, anak-anak, plastik memiliki kelebihan dan kekurangannya loh. Nah, kelebihannya adalah: 1. Murah dan tahan lama atau awet ya anak-anak ya. Yang kedua, tidak menyerap air. Dengan kata lain, plastik itu tidak tembus air. Yang ketiga, mudah dibentuk dan ringan. Selanjutnya, kekurangan plastik adalah: yang pertama, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami di dalam tanah. Nah, cara mengurangi sampah plastik ada beberapa cara ya anak-anak. Yang pertama, reduk, yaitu mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua itu adalah reuse, yaitu menggunakan kembali plastik yang digunakan beberapa kali. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang limbah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Oke. Bahan penyusun benda selanjutnya adalah kertas. Sifat dari kertas adalah: yang pertama, ringan. Yang kedua, kertas itu mudah robek. Yang ketiga, kertas itu adalah mudah terbakar. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kertas ya anak-anak. Kelebihannya adalah: benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lainnya. Kekurangan: yang pertama, kertas mudah terbakar. Yang kedua, kertas mudah robek. Dan yang terakhir, kertas tidak tahan dengan air. Nah, contoh benda-benda yang terbuat dari kertas itu adalah buku, tisu, kardus, layang-layang, perahu kertas, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kayu merupakan bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, kira-kira proses pembuatan kertas seperti apa ya anak-anak? Oke, berikut ini adalah proses pembuatan kertas dari kayu. Yang pertama, kayu-kayu dipotong hingga sebesar korek api. Yang kedua, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur yang disebut pulp atau bubur kertas. Yang ketiga, pulp diberi pewarna, lalu disaring hingga kandungan airnya habis. Yang keempat, pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas berupa serat sulosa yang saling terkait. Yang kelima, serat sulosa
digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Selanjutnya, ada benda-benda yang berbentuk kaca. Nah, anak-anak, berikut adalah sifat kaca. Sifat yang pertama, kuat dan tembus pandang. Yang kedua, tahan panas. Yang ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang keempat, tidak menyerap air. Yang kelima, isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, anak-anak, kaca juga memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan dari kaca. Yang pertama, mudah dibersihkan jika kotor. Yang kedua, beberapa jenis kaca bisa didaur ulang. Yang ketiga, mudah dibentuk jika dipanaskan. Yang keempat, bisa dipakai berkali-kali. Kekurangan dari kaca adalah 1. Mudah pecah. Yang kedua, lebih berat. Yang ketiga, tidak semua kaca bisa didaur ulang. Contoh benda-benda dari kaca yang ada di sekitar kita adalah ada piring, ada gelas, ada botol, dan lain-lain. Bahan penyusun selanjutnya adalah karet. Sifat-sifat dari karet adalah yang pertama, kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, karet tidak tahan dengan api, atau jika dibakar, karet itu akan meleleh. Yang ketiga, tidak tembus air. Yang keempat, isolator atau pengantar panas yang buruk. Berikut adalah kelebihan karet. Kelebihannya adalah yang pertama, lentur dan mudah dibentuk. Yang kedua, tahan air. Yang ketiga, tidak mudah kusut jika dijadikan pakaian. Kekurangan dari karet. Yang pertama, mudah meleleh jika terkena panas. Yang kedua, mudah terbakar. Berikut adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari karet. Ada sepatu boot, ada penghapus, ada ban, dan lain-lain. Oke anak-anak. Bahan penyusun selanjutnya adalah logam. Nah, logam memiliki sifat. Sifat-sifat dari logam adalah yang pertama, keras, kuat, dan tidak lentur. Yang kedua, logam tidak mudah terbakar api. Yang ketiga, beberapa jenis logam tidak mudah berkarat. Yang keempat, logam tahan air. Yang kelima, konduktor atau pengantar panas yang baik. Logam memiliki kelebihan anak-anak. Kelebihan dari logam adalah yang pertama, tahan lama. Yang kedua, tidak bisa dimakan rayap. Lalu, kekurangannya adalah logam itu tidak tahan benturan keras. Bisa penyok, ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, berikut beberapa contoh benda yang berbahan logam. Ada koin, ada sendok, garpu, pisau, ada panci, penggorengan, dan lain-lain. Oke? Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah ternyata benda-benda yang ada di sekeliling kita itu memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Nah, beberapa jenis benda yang terbuat dari bahan-bahan tadi memiliki sifat, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Tugas. Di setiap pembelajaran yang Bapak berikan, Bapak selalu memberikan yang namanya tugas ya anak-anak ya. Tugasnya sebagai berikut. Amatilah benda-benda di sekitar rumah anak-anak ya, yang terbuat dari plastik. Pertanyaannya,
Yang pertama, sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik yang ada di rumah anak-anak tadi. Ya, ingat ditulis di dalam buku tugas. Oke. Yang kedua, apakah benda-benda tersebut menimbulkan sampah plastik? Kalau iya, silahkan buat alasannya kenapa. Kenapa benda-benda itu bisa menimbulkan sampah plastik? Yang ketiga, mengapa kita harus mengatasi sampah plastik? Yang keempat, bagaimana usahamu untuk mengurangi sampah plastik di rumah? Ya anak-anak ya. Dan tugas-tugas itu silakan dibaca. Ya anak-anak ya. Buatlah video membaca hasil jawaban yang sudah anak-anak buat tadi ya. Terus kirim videonya ke WA walinya masing-masing. Dan ingat, foto tugasnya juga ya. Oke anak-anak, Bapak yakin anak-anak pasti bisa. Ya. Kata ibuku, Maramis bernama lengkap Maria Josephine Catherine Maramis. Lahir di Kema, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember 1872. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita. Orang tuanya adalah Maramis dan Sarah Rotinsulu. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Maramis menjadi yatim piatu saat umur 6 tahun. Paman Maramis, yaitu Rotinsulu, yang mengasuh, membesarkan, dan menyekolahkan Maramis dan saudaranya di Maumbi. Pada tanggal 8 Juli 1917, Maramis mendirikan organisasi PIKAT atau yang bisa kita sebut percintaan ibu kepada anak temurunnya. Berkembang pesat dengan munculnya cabang di Minahasa, Tondano, Motoling, dan cabang-cabang lain di Jawa seperti Batavia, Bandung, Cimahi, Magelang, dan Surabaya. Hingga pada tahun 1932, PIKAT mendirikan Opleiding School for Vak Onderwijs Zerezen atau Sekolah Guru Putri Keguruan. Merupakan kelanjutan dari Huishoud School. Maramis terus aktif berjuang karena beliau berkeinginan agar wanita dapat diberi tempat dalam urusan politik, semisal perwakilan Dewan Rakyat atau Volksraad. Lalu, beliau terus mengajukan konsep tersebut hingga wafat pada tanggal 22 April 1924 dalam usia 51 tahun. Kata-kata dari Maria Walanda Maramis. Perempuan adalah tiang keluarga, di mana di pundak perempuan inilah tergantung masa depan anak-anak. Oleh karenanya, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Bapak. Ingat selalu S4, selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.